Selamat datang di aplikasi Fish Networking atau jejaring ikan. Dipersembahkan oleh tim Backpacker yang beranggotakan Ani Triwahyuni dan Angga Wahyu Anggoro. Latar belakang dibuatnya aplikasi Fish Networking adalah karena para nelayan maupun pihak-pihak yang terkait seperti pemerintah, supplier, customer, dan pihak lain seperti lembaga keuangan belum dapat terhubung dengan mudah untuk melakukan kerjasama. Saat ini, terdapat beberapa kesulitan di antaranya. 1. Dari pihak pemerintah untuk mengetahui nelayan di sekitarnya memenuhi kualifikasi subsidi serta untuk kebutuhan pengawasan. Dari pihak nelayan, kesulitan mencari dan menentukan jalur distribusi ikan di lokasinya lebih menguntungkan dibanding dengan menjual ikannya melalui tengkulak. Terkadang nelayan juga mengalami kesulitan menemukan penjual bahan bakar subsidi atau penjual suku cadang kapal atau peralatan penangkapan ikan untuk kebutuhannya dalam menangkap ikan. Selain itu, nelayan juga sering mengalami kesulitan mengetahui persyaratan kredit dan potensi pengajuan kredit untuk pengembangan usahanya melalui pinjaman kredit lembaga keuangan. Dari pihak customer, seperti restoran, mereka mengalami kesulitan menentukan nelayan-nelayan potensial untuk mendapatkan ikan segar untuk diolah dan dijual di restorannya. Dari pihak lembaga keuangan, sering mengalami kesulitan untuk mengetahui nelayan potensial untuk dapat menyalurkan kreditnya. Sedangkan supplier perlu menentukan lokasi yang paling strategis agar dekat dengan konsumennya. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di atas, kami pandang perlu untuk membuat aplikasi yang dapat memudahkan para pihak untuk mengetahui potensi kerjasama yang dapat dilakukan. Aplikasi Fish Networking atau jejaring ikan merupakan aplikasi mobile berbasis Android yang menyimpan datanya dalam cloud database atau Firebase. Salah satu fungsi utamanya adalah mencari keterhubungan antar pengguna dengan memanfaatkan koordinat lokasi pengguna dalam jangkauan radius yang telah ditentukan. Hasilnya kemudian divisualisasikan dalam bentuk network graph yang bertujuan memberikan kemudahan dan insight bagi para pengguna. Fitur-fitur aplikasi dalam aplikasi Fish Networking. Pertama, fitur input, menyimpan profil pengguna dan menampilkan profil pengguna. Yang kedua, fitur output, network graph, statistik, dan map. Saat ini ada 5 profil yang dapat disimpan, yakni pemerintah, nelayan, layanan lain, konsumen, dan supplier. Fitur input yang kedua yakni fitur untuk menampilkan profil pengguna. Fitur ini digunakan untuk melihat semua data yang disimpan oleh pengguna. Data ini diambil dari cloud database Firebase. Isinya adalah semua daftar para pihak yang sudah menyimpan sesuai dengan jenis profilnya masing-masing. Untuk selanjutnya adalah fitur output. Untuk hasil keluaran dari aplikasi Fish Networking ini adalah visualisasi yang dibagi menjadi 3, yaitu network graph, statistik, dan map. Kita lihat satu persatu. Network graph. Fitur ini berfungsi untuk menampilkan pihak-pihak yang terkait dari suatu klaster. Visualisasi ini menggunakan network graph sehingga terlihat keterkaitan antar para pihak. Ketika masing-masing node diklik, akan muncul informasi detail tentang pihak yang ingin diketahui informasinya secara lebih rinci. Contohnya tentang alamat atau nomor telepon yang dapat dihubungi. Dalam menentukan pihak-pihak mana saja yang masuk dalam satu klaster, digunakan geohash yang akan memasukkan pihak-pihak yang masuk dalam radius 50 km dari titik pengguna. Fitur output yang kedua yakni statistik. Fungsi ini digunakan untuk melihat jumlah populasi sesuai dengan profil pihak di wilayah dalam satu klaster yang sama. Visualisasi yang digunakan dalam fitur ini adalah diagram batang dengan library highchart. Fitur output yang terakhir adalah map. Fitur lihat peta berbeda dengan network graph karena di sini pengguna dapat melihat lokasi masing-masing pihak sebenarnya dalam peta, sehingga dapat diketahui jarak antara pihak yang terkait dengan pengguna. Dalam video selanjutnya kita akan lihat bagaimana para pihak dapat melihat dan mencari keterhubungan dengan berbagai pihak yang terkait yang berada di sekitar lokasinya sehingga dapat memungkinkan kerjasama. Baik, mari kita praktekkan bagaimana penggunaan aplikasi ini.
Saat ini saya akan menunjukkan penyimpanan sebagai lanal pemerintah. Data ini selain disimpan dalam cloud database atau Firebase, juga akan disimpan ke dalam data mobile phone dari pengguna yang berperan sebagai admin instansi tersebut. Nama lembaga, Lanal Tegal. Lokasinya di Tegal Sari, Tegal, Jawa Tengah. Lokasi ini sangat penting karena akan dicari keterhubungan para pihak di lokasi pengawasan Lanal Tegal dengan radius kurang lebih 50 km. Selanjutnya adalah nomor telepon. Ini sangat penting agar masyarakat dapat dengan mudah menghubungi Lanal Tegal. Jenisnya Angkatan Laut Lanal. Deskripsi lembaga, Lanal yang membawahi wilayah Tegal dan sekitarnya. Baik, kita simpan informasinya. Untuk selanjutnya, kita akan coba input beberapa pihak yang berada di jangkauan Lanal Tegal, dan kita akan juga memasukkan pihak yang di luar jangkauan untuk melihat keterhubungannya. Kita akan input nelayan, namanya misalnya Bapak Paijo, alamat di Dukuturi, Tegal, Jawa Tengah, nomor teleponnya yang bisa dihubungi, jenis kapalnya kapal pukat cincin, ya hasil tangkapannya misalnya 100 kg per 1 minggu, jenis ikannya bandeng mayoritas, alat tangkapnya jaring lingkar. Kita simpan informasinya. Selanjutnya kita input layanan lain. Di sini kita coba masukkan Lembaga Keuangan Bank BRI Cabang Tegal. Lokasinya di Tegal Timur. Nomor teleponnya. Jenis lembaga perbankan, deskripsinya kita masukkan nama PIC-nya. Kita simpan. Selanjutnya kita coba input konsumen, misalnya ikan bakar barokah. Lokasinya di Mintaragen, Tegal. Nomor telepon yang bisa dihubungi. Jenis usahanya restoran, kebutuhan ikannya 50 kilo per 1 minggu. Jenis ikan yang dibutuhkan bandeng. Kita simpan informasinya. Kita coba input supplier, misalnya saja namanya Pak Joko. Lokasi usahanya di Jalan Halmahera, Mintaragen, Tegal City. Nomornya yang bisa dihubungi. Jenis supply-nya misalnya kita perlengkapan nelayan. Ini keterangannya es balok. Kita simpan. Sekarang kita coba input satu konsumen lainnya yang berlokasi di luar wilayah kanal Lanal Tegal. Kita coba input misalnya restoran 12, lokasinya di Bekasi. Nomor telepon, misalnya restoran, kebutuhan ikannya 100 kilo per minggu. Kita simpan informasinya. Selanjutnya kita lihat hubungan pihak-pihak di atas melalui login Lanal Tegal. Di sini dapat kita lihat bahwa nelayan Pak Paijo dan customer ikan bakar barokah, suppliernya Pak Joko dan BRI Cabang Tegal saling terhubung. Namun customer restoran 12 yang berlokasi di Bekasi tidak dapat kita lihat di network ini karena lokasinya di luar jangkauan radius 50 km. Kita bisa
lihat pula statistik jumlah nelayan, instansi, supplier, dan konsumen di bawah wewenang Lanal Tegal. Selain itu, kita juga bisa melihat peta. Di sini adalah keterhubungan antara pihak-pihak yang berada di bawah wewenang area Lanal Tegal. Demikian penjelasan aplikasi Fish Networking. Semoga bermanfaat.